rekan raga Mitra 104,6 FM, kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik mendulang medali dari kolam dengan dua narasumber, Bapak Wayan Setaye selaku Sekretaris Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Beleng, didampingi oleh Bapak Made Sumargejaya selaku Ketua Harian PRSI Kabupaten Beleng. Untuk sesi ini rekan raga kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, mendulang medali dari kolam. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Oke, selamat pagi. Nang Beot kah? Tidak salah. Silakan. Sebelum saya langsung ya, saya sampaikan ucapan terima kasih sama Mitra atau ya mengenai bantuan kemarin ya. Terima kasih. Siaran sudah mengalir. Sudah mengalir. Sudah mengalir. Iya. Kemarin saya cepat pulang. Ya, sudah ada di bersih sudah mengalir, termasuk air irigasi sudah. Iya. Itu informasi. Terima kasih. Sukma informasinya Nang Beot. Itu luar biasa sekali pemuda di Guntur dan tidak bisa ngomong kayaknya. Semoga yang di lokasi baik kami. Teman-teman di Guntur semua. Oke, sama juga. Saya ikut nimbrung di sekarang ini di renang ya. Ya. Renangnya air Yayasan Renang Indonesia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, salam olahraga ya. Jaya. Iya, ini berjumpa lagi di Guntur kemarin di RI. Oh iya. Sangat bangga saya, betul-betul bangga sekali dan sampai hari sekali. Mengapa demikian? Di Buleleng sudah ada kolam bertaraf nasional dan internasional yang sangat membanggakan kita ini. Ya, di kolam renang kita ini membuahkan suatu hasil yang sangat luar biasa. Ya, berenang Buleleng Kota kita ini bertumbuh, berkembang sangat pesat sekali sehingga menjadi renang berkali nasional bahkan bisa ke internasional. Saya bayangin, saya sempat juga berkhawatiran waktu saya kuliah dan bangsa itu beliau mengandalkan kolam renang Munggul zaman peninggalan zaman Belanda. Ya, sekarang sudah mempunyai suatu kolam renang yang sangat memang sulit diucapkan kata-kata ini mengapa demikian Pak ya? Ini menjuara tingkat 1 tingkat nasional di Pondok siapa namanya siapa itu tahu sulit yang ngucapin. Lilian. Aduh namanya orang Bali apa orang Muhammad Adet. Ibunya orang Bali, bapaknya Belanda, tapi lahir di Bali. Oh, ini sudah diucapin nih. Aduh, yang layak dan mulai shock. Ini mudah-mudahan ya bapak-bapak ini sudah melatih nih. Ya, kita punya suatu atlet yang betul-betul yang kayak cantiknya ini. Ya, saya dengar itu. Ya, itu pertama. Kedua, mengenai loncat indah. Nah, ini apakah sudah ada suatu alat untuk loncat indah di sekolah yang sudah bagus sekali saya beri kepada. Saya kepingin sekali yang melihat dari TV, dari langsung ke Jakarta ya. Mungkin ada renang nih, sampai kamu belah naik di atas. Dari itu siap-siap akan mengadakan satu lompatan yang sangat atletik sekali ya, akrobatik sekali. Loncat indahnya ini, apakah sudah ada di sini? Oke. Ya, kedua, yang terakhir, bola air. Nah, bola air olahraga kita bola, semuanya dengan pelancangan di kolam. Ini bola air ini saya dengar sudah ada diperkenalkan negara. Bahkan pelatihnya ada pelatih yang betul-betul sudah mengenal bola air dan taraf pelatih tingkat nasional ini. Ini saya ingat sekali di Ancol. Oleh ada di sana lumba-lumbanya ikut bermain bola air. Nah, apalagi di
Oke, baik. Kita lihat di Ancol kok. Itu saya ke sana lihat waktu saya masuk terang berat. Iya. Ke sana ya. Please, lucu banget dengan pelatihnya. Apa di sana ada kopi pukul air. Wih, dia sambil berlari-lari kok. Ya, mudah-mudahan ke depan Buleleng menjadi kondisi yang sangat bagus. Kita punya kolam bagus. Nah, siapa tahu nanti dia ke depannya nih berdampak positif dengan pariwisata. Baik, Ya, terima kasih. ini saya harapkan selamat berjuang. Semoga pernah semakin jaya. Salam olahraga. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nang Beon. Di belakang Nang Beon masih kita berikan kesempatan di 23455 dari kolam merenggut medali. Halo, selamat pagi. Oke. Silakan Pak Ngurah. Selamat pagi, Mas Super. Selamat pagi, Pak Ngurah. Saya bangga punya pelatih yang sudah mengantungi sertifikasi nasional ya. Iya. Dia kalau nggak salah itu Pak Sumargo ya. Iya, 3 orang. Ya susah sekali nomor 3 itu secara nasional itu susah. Harapan saya suatu masyarakat Buleleng Pak, tidak harapan lagi Menuntut ya. Ya, karena tidak ada alasan klasik lagi Pak. Ya. Kalau dulu kan alasan klasiknya Kolam sehat. ya kuat. Ya. Dan itu sekarang sudah fasilitas kolam renang yang sudah ada, mestinya pencap BRSI gitu BRSI. ya bisa mendulang Medali. banyak. Itu harapan saya dan menuntut itu masyarakat saya. Setelah fasilitas kolam renang sudah disediakan, di samping juga dari segi dana yang sudah masing-masing pencap dianggarkan kan itu ya. Karena cukup ya. Iya. Nah, terus pertanyaan saya, kira-kira untuk mendulang atlet-atlet untuk ikut ke Bogor, ada event-eventnya nggak? Ya kejuaraan, ya persahabatan dan lain-lain. Ya, mungkin mudah-mudahan itu dilakukan terus secara reguler, event-event itu supaya kita ketahui atlet mana-mana saja nanti yang bisa dipertandingkan di Polpop pikirannya. Yang mudah-mudahan dan menuntut ini masyarakat saya. Karena tidak ada alasan klasik lagi Pak. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wira. Baik, terima kasih Pak Ngurah di Gajah Mada. Di belakang Pak Ngurah Gajah Mada masih kita berikan kesempatan di 23455 dari kolam merebut medali. Halo, selamat pagi. Swastiastu Bung Wira. Oke, swastiastu. Salam olahraga. Salam olahraga merdeka. Jaya. Jaya. Ini baru habis 10 banjir. Silakan Pak Negara. Anunya masalah olahraga air ya? Renang, ya. Ya. Begini Bung, tidak ada alasan Buleleng tidak sebagai juara umum di renang. Nah. Jangan untuk juara. Tidak ada alasan. Karena apa? Kalau dilihat dari segi fasilitas ya, kolam renang karena standar nasional atau internasional. Nah, kalau gitu, itu harus maksimal dipakai, dipergunakan untuk persiapan protokol itu. Kita mempunyai, jangan kita salahkan orang-orang yang latihan di belakang. Kita latihannya di kolam yang standar nasional internasional, sedangkan yang lain latihan di telapak aja bisa jadi juara medali emas gitu. Nah itu harusnya mulai sekarang itu. Iya betul. Pelatih, Terima kasih. Pemdat, pengurus daerahnya harus bersiap sekarang. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mendulang juara umum di renang. Yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan menghadapi kontrol, tentunya harus ada event-event itu, baik itu secara lokal maupun regional, untuk menguji sejauh mana kesiapan daripada para penang-penang itu untuk menghadapi kontrol. Nah, terutama yang kita hadapi kan yang paling tangguh itu Badung sama Denpasar. Jangan kita berbicara Badung itu kuat atau Denpasar itu kuat, kita lebih kuat itu. Karena kita persiapan kita sudah dari awal itu, kita kan sudah pernah melihat, membaca kekuatan dan peta lawan itu harus dihadapi itu. Terus yang ketiga, jangan sampai
pelatihan atau undang-undang berikutnya, karena itu mempengaruhi dari segi psikis dan mental daripada atlet. Seharusnya itu begitu penumpangnya bonus dengan hadiah itu harus diberikan. Ya, istilahnya cash and carry. Cash and carry, cash and go gitu. Ya, selesai pembayaran. Jangan ada ngebon-ngebon lagi dulu. Tolong penggugat mengingatkan dan didera. Iya, oke. Jangan sampai hal-hal yang demikian itu terulang lagi, karena terpengaruh sekali secara psikis daripada mental pelatih itu. Yang jadi juara Bono yang terakhir Manisan baik. Baik, suksma Pak Negara di Banyuasri. Di belakang Pak Negara Banyuasri masih kita berikan kesempatan di 23455 dari Kolam Mendulang Medali bersama dua narasumber, Sekretaris Pemkab PRSI Kabupaten Deli Bapak Wayang Setayu didampingi oleh Ketua Harian Bapak Made Sumartejaya. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi. Swastiastu. Swastiastu dengan. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Satu. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat pagi, Badan. Lanjut, Pak. Olahraga. Ya, salam olahraga, Pak Komang. Salam olahraga, Badan. Ya, oke, lanjut, Pak Komang. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa, khususnya kepada Radio Guntur, yang secara konsisten terus menggemakan semangat olahraga di Kabupaten Buleleng. Jadi ini luar biasa program Guntur sama di RRI. Saya berikan pujian karena memang sudah turut serta menggemakan kebangkitan olahraga khususnya di Kabupaten Buleleng. Jadi setiap Jumat mulai dari KONI, selanjutnya Pemkab olahraga diberikan kesempatan untuk memberikan paparan sekaligus komunikasi dengan masyarakat Buleleng pecinta olahraga khususnya. Yang kedua, saya juga selaku Ketua KONI memberikan apresiasi kepada teman-teman pengurus Pemkab olahraga yang kali ini khususnya Pemkab olahraga renang. Khusus olahraga renang, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan semangat yang luar biasa, PRSI merupakan salah satu Pemkab olahraga yang sangat aktif di Kabupaten Buleleng. Kita lihat saja geliat PRSI Buleleng tidak hanya melaksanakan kejuaraan olahraga renang yang ada di Buleleng, begitu juga kita sudah 2 kali diberikan kesempatan untuk menggelar kejuaraan tur air, termasuk juga persiapan dari tim nasional kita. Itu semua apresiasi yang luar biasa dari PRSI Pusat, sangat memberikan apresiasi kepada PRSI Buleleng. Nah, kita bertetangga punya kolam renang yang luar biasa, khususnya ukuran di Bali. Jadi salah satu kolam renang terbaik yang ada di Pulau Bali. Nah, khusus cabang renang dalam rangka Porprov ini, saya yakin dan percaya bahwa dengan kerja keras yang luar biasa, pengurus PRSI akan nanti melahirkan atlet-atlet yang handal yang bisa memperkuat Buleleng. Kita ketahui bahwa cabang renang ini jumlah medalinya yang diperebutkan cukup banyak. Kalau tidak salah ada 34 medali emas yang diperebutkan. Memang kalau kita melihat, kalau tidak salah 2015 ketika Porprov di Buleleng, jadi kita hanya mampu mendulang cuma 3 emas. Nah, mudah-mudahan untuk Porprov kali ini 2013 yang sebenarnya dilaksanakan di Gianyar, tapi khusus cabang renang karena Gianyar tidak punya kolam yang memadai, maka cabang olahraga renang akan dipertandingkan di kolam renang Blakio. Nah, saya yakin dan percaya sekali lagi atlet renang kita mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasinya. Jadi dengan slogan Buleleng jengah untuk meraih juara, yang dulu mungkin kita hanya mampu mendulang 3 emas, mudah-mudahanlah untuk kali ini terus meningkat. Jadi kita ketahui juga bersama bahwa pembinaan olahraga itu tidak bisa dilakukan secara instan. Pembinaan
Kegiatan olahraga khususnya renang itu baru memang secara intensif dilaksanakan beberapa waktu terakhir. Nah tentu seiring dengan berjalannya waktu kita harapkan prestasi renang ini terus menggeliat, sehingga pada saatnya nanti kita akan mampu menyaingi Padang dan Denpasar. Saya yakin dan percaya poros renang yang luar biasa di bawah sekarang kepemimpinan Pak Gede Darmaje, termasuk juga ini Pak Sumarga, Pak Stayer, saya tahu sungguh sangat bersemangat, sehingga kita harapkan tentu olahraga renang khususnya ke depan akan semakin berprestasi. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup Pak Komang, ucapkan selamat kepada poros renang. Mudah-mudahan Buleleng semakin berjaya. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Sebelum ditutup Pak Komang Harti, halo selamat pagi. Ya, ini kesempatan yang baik sekali. Tadi ada harapan dari Pak Negara Banyumasri. Bonus jangan diberikan pada tahun berikutnya katanya Pak Komang. Ya. Jadi begini Pak Negara, untuk dimaklumi, kenapa pada saat Porprov 2015 bonus tidak bisa diberikan pada tahun yang sama. Jadi untuk kita maklumi bersama bahwa tahun 2015 kita tidak hanya sebagai peserta Porprov, tapi juga kita sebagai tuan rumah. Bisa dibayangkan pada saat 2015 itu dana yang dikeluarkan dari APBD itu sungguh luar biasa. Pembangunan prasarana, kemudian biaya penyelenggaraan, termasuk juga membiayai kontingen. Nah, pada saat itulah sekali lagi di tahun yang sama pemerintah daerah belum mampu menyiapkan dananya, termasuk juga di APBD perubahan. Maka kemudian dana khususnya bonus baru bisa dibagikan 2016. Mudah-mudahan tahun ini kita juga telah menganggarkan sejumlah bonus, nanti tergantung di berapa jumlah medali yang diperoleh oleh Buleleng. Jadi kita harapkan sekali lagi 2017 ini bonus bisa dibagikan pada tahun yang sama, sehingga pada saat selesai Porprov nantinya kita harapkan bonus juga sudah bisa dibagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Komang Arti Widyana, Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng telah berpartisipasi dalam obrolan pagi hari ini. Silakan diapresiasi secara bergiliran dari Pak Stayi dan juga Pak Sumarga Jaya. Terima kasih Pak Komang. Beliau ini sangat luar biasa. Pimpinan kami di KONI sangat luar biasa ini, dan kami bangga dengan beliau, sehingga setiap kami melakukan aktivitas di kolam sampai ke Jurnas kemarin, beliau sangat luar biasa mendukung kegiatan ini, sehingga Buleleng, terutama kolam di Buleleng, sudah hampir dikenal di wilayah Indonesia dengan adanya event-event kemarin. Pak Komang, kami tetap mohon dukungan Bapak, sehingga apa yang kami lakukan di renang dengan teman-teman bisa lebih maksimal lagi, dan kami berusaha apa yang Bapak sampaikan di rapat-rapat, semangat Bapak untuk kami, tentu kami akan maksimalkan, tentu akan kami laksanakan dengan baik bersama teman-teman. Tentu kami juga berharap bimbingan, tuntunan dari Bapak selaku KONI, sehingga kami bisa mengerjakan kegiatan pembinaan di renang, organisasi di renang, dan event-event apapun yang ada di renang bisa terarah dengan baik. Memang renang ini betul apa yang disampaikan oleh Bapak Komang tadi, tidak bisa kita semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses yang panjang. Oleh karena itu mohon bersabar, tetapi kami tetap akan berjuang, berusaha meningkatkan kualitas pembinaan sehingga kami bisa lebih baik. Dan tentu kami juga jengah yang disampaikan tadi, tentu juga kami jengah dalam diri kami masing-masing sebagai pengurus, bagaimana bisa menciptakan lebih banyak atlet-atlet handal untuk Buleleng. Nah, oleh karena itu kami sudah merapatkan barisan dengan teman-teman pengurus bagaimana dan apa yang semestinya harus kami lakukan, baik dari mulai membuat
kegiatan, ada program kerja jangka pendek, jangka panjang, dan selanjutnya kami sudah mendapatkan barisan dari teman-teman di kepengurusan. Nah, oleh karena itu ke depan kami tetap mohon dukungannya, dan sekaligus kalau bisa ini fasilitas kolam bisa ditambahkan lagi. Dan kemarin kami ketika ikut di pelantikan Pemprov RSI Bali, kami kebetulan ketemu dengan Bapak Ketua Umum yang juga anaknya Pak Bakri, kemudian ketemu dengan Pak Ardadi, Ketua pelatih dari PB Pusat, dan sempat menanya karena Pak Ardadi sempat ke Buleleng berkali-kali melihat kolam kita. Pak, gimana kolam di Buleleng? Oh, bagus Pak, sekarang kami sudah bisa maksimalkan. Terus saya sempat beri kabar, Pak, rencananya Buleleng akan dibuatkan tribun. Benar nih, gitu. Ya, saya dengar juga dari teman-teman di KB dan teman-teman lain di dinas juga akan ada tribun. Kalau gitu Buleleng nanti saya kasih ke Jurnas. Itu omongan beliau. Nah, oleh karena itu saya langsung datang dari Denpasar, sampaikan dengan Pak KB olahraga, nah sekaligus dengan Pak Komang juga, nah supaya ada motivasi nanti teman-teman juga segera kalau prestasinya bisa dilengkapi di kolam. Nah, bahkan memang sudah dari dulu Buleleng, karena Buleleng baru punya standar yang kolamnya yang standar untuk ukurannya, jadi kita pernah diminta untuk kejurnas, tapi kita tidak berani karena prestasi yang belum mendukung. Kemudian kalau udah selesai barangkali kejurnas dan kerapsinya itu ya pasti di Buleleng. Karena apa? Dari luar Bali inginnya ke Buleleng, inginnya ke Bali umumnya untuk ada event-event ini sekaligus mereka rekreasi, itu sebetulnya. Nah, sehingga tanpa dipromosikan kolam kita sudah bisa dikenal gitu. Gitu. Jadi sekaligus multi player-nya juga luar biasa di sini. Saya dengar dari Pak Kadis Dikpora bahwasanya akan dibuat tribun knockdown. Nah, mudah-mudahan segera terwujud, entah itu knockdown ataukah permanen. Nah, itu. Yang penting ada fasilitas yang lebih baik lagi. Gitu. Ya. Dari Pak Nambiar? Ya, Bapak semuanya. Baik, jadi kepada Pak Nambio khususnya jadi menanyakan tentang venue loncat indah. Jadi untuk olahraga loncat indah ini dia memerlukan venue khusus itu, di mana bentuk ukuran lapangannya termasuk menaranya itu khusus dia. Jadi tidak bisa dilakukan pelatihannya di kolam renang biasa. Nah, paling tidak nanti menaranya itu tingginya 10 meter, kemudian kedalaman kolam paling dangkal itu 3,50 meter, jadi 3,5 meter. Kemudian ukuran luasnya jadi 10 meter kali 10 meter. Nah, jadi kalau dilihat dari segi lahan yang ada di kolam renang Pidade, sepertinya itu kalau mau dibuat itu bisa di sebelah utara. Nah, namun demikian ini memerlukan dana yang cukup besar. Kami mohon untuk dimaklumi dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan adanya permintaan dari masyarakat, mudah-mudahan dengan sesegera dapat dibuatkan. Yang kedua masalah polo air. Jadi polo air Pemkab RSI Buleleng sudah membentuk sebuah kepengurusan untuk polo air. Namun penjaringannya ini sudah barang tentu akan memerlukan waktu. Mengapa demikian? Karena pemasalan dulu. Kemarin sudah ada kejurnas polo air, kemudian prapon. Nah, dengan demikian, jadi anak-anak yang tereliminasi di cabang renang perorangan itu bisa dimungkinkan nanti akan kami rekrut ke cabang polo air supaya minat mereka di air itu supaya tidak lepas gitu. Jadi kita jaring itu mulai dari anak-anak pemula. Mengapa demikian? Karena anak pemula ini akan lebih lama kita manfaatkan. Sebab kalau kita sudah terbentuk klub yang namanya klub polo air ini, eventnya tidak di provinsi, langsung ke nasional. Nah, ini juga akan membutuhkan sebuah dana yang besar untuk
mempersiapkan dari pelatihan kemudian sampai pengiriman atlet. Nah, ini mudah-mudahan nanti pemerintah kabupaten nanti dapat membantu kalau sudah terbentuk klub olahraga polo air, ini pasti setiap event pasti langsung ke nasional, karena di Bali satu-satunya nanti Buleleng yang akan mempersiapkan klub polo air itu sendiri. Satu-satunya klub polo air nanti. Nanti setelah tanggal 19 ini dan kita akan Singaraja Cup 1. Setelah saat ini baru kita akan kumpulkan anak-anak yang berminat, kemudian kita berikan dasar-dasarnya. Dengan demikian, apalagi sarananya sudah ada yang diberikan oleh PB kemarin, seperti gawang dan bola, itu yang paling penting. Nah, jadi Pak Nangdiot, apa harapan Bapak nanti mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kami dari pihak PRSI dan selalu mengajukan ke pemerintah Kabupaten Buleleng agar dukung. Terima kasih banyak atas motivasinya kepada PRSI Buleleng. Nah, kemudian yang kedua kepada Pak Ngurah Gajah Mada, untuk menjadi juara umum itu ya, jadi olahraga prestasi ini yang terukur ini tidaklah sangat mudah, cepat, instan itu bisa menjadikan atlet itu berprestasi, itu butuh waktu. Paling tidak 2-3 tahun dia baru akan muncul. Nah, oleh sebab itu dengan adanya banyak klub yang muncul di sini, jadi persaingan yang ketat, sehingga itu akan menampilkan calon-calon atlet baru untuk Buleleng. Nah, oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih banyak itu atas dukungan Pak Ngurah Gajah Mada untuk renang Buleleng ya. Jadi kedepannya kami mohon bantuan kepada masyarakat Buleleng untuk mengajak putra-putrinya ke kolam renang untuk bisa. Jadi yang pertama sekali ada dukungan orang tua, ini yang saya harapkan. Karena anak-anak kalau sudah yang namanya males, tanpa ada dukungan orang tua, dia akan tidak mau latihan. Itu Pak Ngurah Gajah Mada. Yang ketiga Pak Negara Banyuasri, sama juara umum juga. Ya, kita mengharapkan juga Buleleng itu jengah. Ya, paling tidak kita bertahap lah, jangan kita berbicara muluk-muluk di sini. Sekian, tahu-tahunya yang ada apa deh begitu. Saya kan sebagai pelatih malu gitu. Ya, karena ini olahraga ini memerlukan waktu dan waktu. Penekanan Pak Ketua Umum ketika raker juga kemarin kan, jangan muluk-muluk. Iya, kami Ya, tidak suka realistis. Karena saya tidak suka asal Bapak senang begitu. Yang realistis saja. Berapa ya. Nah, nanti lihat di lapangan saja gitu. Ya, kemudian yang keempat Pak Komang, terima kasih banyak, soal luar event biasa. lokal dan regional. Ya. Soal event lokal dan regional jadi yang dilakukan secara reguler oleh Persatuan. Jadi PRSI Buleleng selalu mendukung itu atlet-atlet kita yang mengikuti event-event seperti Krapsi, kemudian event Singapura ini. Jadi itu semuanya adalah berkat daripada atlet dan dukungan orang tua. Jadi ketika mereka mendapat panggilan dari PB, jadi mereka selalu komunikasi dengan PRSI Buleleng bagaimana upayanya untuk paling tidak rekomendasi itu datang dari PRSI Buleleng. Nah, jadi dengan adanya ini kami sangat mendukung karena mereka itu menambah pengalaman berlomba, melatih mental. Yang pertama kan mental ini, mental juara. Kalau memang mental juara sudah dimiliki oleh seorang atlet dimanapun mereka berlomba, pasti mereka siap. Nah, oleh sebab itu PRSI Buleleng selalu mendukung dan itu memantau, tidak sekedar oh iya ya, tidak. Jadi memantau kapan berangkatnya, gimana fasilitasnya, yang kendati pun dari pihak PRSI tidak mampu untuk memberikan dukungan berupa biaya maksimal, tetapi paling tidak motivasi lah. Dan bertanya bagaimana catatan waktunya. Ya. Nah, ya, jadi catatan waktunya itu yang terpenting, sehingga ya ini sebagai evaluasi selama mereka ikut pelatihan di klub maupun di PRSI Buleleng. Jadi PRSI Buleleng itu setiap bulan itu akan selalu mengadakan kumpul. Mereka kumpul untuk berlatih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Umum tadi, tujuannya adalah untuk satu, mempererat persaudaraan mereka, biarpun mereka dilatih di luar Buleleng, tapi tetap Buleleng satu. Sehingga Porprov kemarin itu menjadi sebuah iri hati bagi kabupaten kota.
terutama Bandung sama Denpasar. Kenapa Buleleng kok bisa kompak seperti itu? Mereka itu nggak bisa kompak dalam satu tim. Mereka ada kelompok di sini, kelompok di sana, karena mereka punya ciri khas klub ini, tapi Buleleng nggak mau. Saya ini Buleleng loh, sehingga mereka itu iri hati sama Buleleng. Bulldognya, ya. Kenapa kok Buleleng bisa kompak seperti ini? Ya tergantung sama orangnya dong. Ya, Pak Wargi, satu pertanyaan lagi. Kemarin dalam raker kan juga sudah mulai diwacanakan mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Walaupun kecil timnya tapi meraih banyak medali ketimbang banyak orang yang berangkat ke kegiatannya tapi tanpa medali. Komentar Anda. Iya. Nah itu juga bagus sekali, tetapi dalam pembinaan olahraga itu tidak bisa dibegitukan saja, Pak. Karena kalau kita melihat memandang dari atlet-atlet yang berprestasi saja, jadi akan belum memberikan kesempatan kepada calon-calon atlet yang sebagai generasinya. Ini perlu sekali diberikan kesempatan mereka. Sebagai pertama adalah ajang pengalaman bagi dia. Mereka belajar dari sana. Oh, begini rupanya mengikuti porprov. Oleh sebab itu dia akan mempunyai motivasi lebih dibandingkan mereka tidak ikut itu. Nah, oleh sebab itu harapan daripada PRSI memang bagus. Jadi yang kita adalah kualitas bukan kuantitas. Tetapi harapan kami PRSI tetap kualitas oke, kuantitas juga oke. Mengapa demikian? Jadi untuk memberikan pengalaman kepada calon-calon atlet yang merupakan regenerasi. Andai kata mereka sudah pensiun, ini sudah siap pakai begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Marge dan juga Pak Staying sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Silakan mungkin ada closing statement-nya Pak Staying. Ya, pada seluruh pecinta renang Buleleng, seluruh masyarakat Buleleng, mari kami ajak untuk beramai-ramai ke kolam renang untuk belajar berenang, dan nantinya kalau sudah punya bakat dan kemauan yang kuat di renang, tentu kita harapkan akan lahir prestasi dari mereka-mereka ini. Nah, oleh karena itu, mumpung fasilitas kita di Buleleng sudah bagus, ya, satu sisi kalau kita mencintai renang, tentu tidak hanya renang melulu dalam hal prestasi dan lain sebagainya, tetapi utamanya adalah kesehatan. Kalau kita mencintai renang, kesehatan nomor satu. Yang kedua, kalau sudah kita sehat, tentu banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, oleh karena itu, renang sangat penting bagi kita semua, sehingga kita harapkan semua masyarakat, ya, khususnya di Buleleng, ya, supaya mencintai renang. Saya pernah mendengar dari seorang dokter di Belanda, kebetulan anaknya saat itu renang di Mubul. Kalau di Belanda katanya, kalau anak itu mau masuk di SD kelas 1, dia harus punya sertifikat renang. Nah, kalau tidak begitu, tidak diterima katanya di SD. Nah, kenapa? Saya tanya, kenapa kok begitu di Belanda? Karena negara kami di bawah permukaan laut. Nah, sehingga ketika suatu saat misalnya ada banjir atau air laut masuk, paling tidak kita bisa menyelamatkan diri. Nah, ini kita Indonesia kan negara kepulauan, banyak lautnya juga gitu kan. Nah, kalau kita bisa berenang, paling tidak kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Satu, kita sehat, kita bisa menyelamatkan diri sendiri, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Yang kedua, kalau kita punya bakat dan kemauan yang kuat, kita punya prestasi di bidang renang. Nah, itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Staying dan Pak Sumargi sekali lagi. Demikian dengan Mitra 104,6 FM. Silakan rekan-rekan.